Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Febrian Aditya Permana, jurusan Teknik Elektroreguler B, Universitas Widyagama Malang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila dari 3 perspektif, yaitu 1. Pancasila dalam kajian sejarah. 2. Pancasila dalam perspektif ideologi. 3. Pancasila dalam kajian filsafat. Nomor 1. Pancasila dalam kajian sejarah. Ditinjau asal mulanya, sebelum Pancasila dirumuskan sebagai asas kehidupan kenegaraan, unsur-unsurnya telah terdapat pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu, terdapat dalam adat istiadat kebudayaan dan dalam agama-agama. Bagaimana bentuk Pancasila itu dirumuskan? Hal ini yang dimaksud adalah membentuk negara, dalam hal ini Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai anggota BPUPKI dan bersama-sama anggota BPUPKI pertama merumuskan dan membahas Pancasila. Di samping itu sekaligus juga merupakan asal mula tujuan. Kausa efisien, asal mula karya. Sejak mulai dirumuskannya, dibahas dalam sidang BPUPKI pertama dan kedua, juga proses pengesahan Pancasila Dasar Filsafat Negara oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945, dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai asal mula karya. Juga di dalam panitia memuat calon rumusan dasar negara Pancasila. Kausa finalis, BPUPKI menerima rancangan dengan segala perubahannya. Hal ini dimaksud Pancasila dan dengan tujuan untuk dijadikan dasar filsafat negara Republik Indonesia. Bentuk susunan dan isi Pancasila. Pancasila sebagai perkataan adalah suatu sebutan, suatu istilah untuk memberikan nama kepada dasar filsafat, asas kerohanian negara kita. Asas kerohanian kita menunjukkan bahwa filsafat negara kita tersusun atas 5 hal, yang masing-masing merupakan suatu sila, suatu peradaban, suatu asas keadaban. Pancasila yang terdiri atas 5 sila itu tidaklah merupakan kumpulan dari sila-sila yang boleh dicerai-beraikan satu dari yang lain. Pancasila dengan kelima silanya itu haruslah kita artikan sebagai suatu susunan yang bulat dan utuh. Bentuk, susunan, dan isi Pancasila. Karena Pancasila itu memang dikehendaki sebagai dengan fungsinya sebagai dasar filsafat negara, harus merupakan suatu kesatuan keseluruhan, boleh terdiri atas bagian-bagian, tetapi bagian itu harus tidak saling bertentangan, dan semuanya harus bersama-sama menyusun satu hal yang baru dan utuh. Tiap-tiap bagian sila merupakan bagian yang mutlak. Apabila dihilangkan satu bagian saja, hilanglah juga halnya. Pancasila itu sebaliknya terlepas dari halnya yang baru dan lain, yaitu Pancasila itu bagian sila yang terlepas itu menjadi kehilangan kedudukan dan fungsinya. Susunan kesatuan Pancasila yang bersifat kesatuan organis, tidak boleh meniadakan, menghapuskan, atau melupakannya dalam sikap atau perbuatan. Dilihat dari dasarnya yang terdalam, sebenarnya yang menjadi subjek atau pendukung dari inti sila-sila Pancasila itu adalah manusia. Indonesia adalah monopluralis, terdiri atas unsur-unsur yang merupakan kesatuan organis, seimbang, harmonis, dan dinamis. Dalam hal Pancasila merupakan kesatuan keseluruhan. Kesatuannya adalah kesatuan yang bersifat organis, tidak satu sila pun boleh ditiadakan, dihapus, atau dilupakan, walaupun hanya dalam angan-angan atau kehendak saja. Susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Pengertian piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis sila-sila dari Pancasila dalam urutan-urutan luas, dan juga dalam hal isi sifatnya. Dilihat dari intinya, urutan-urutan 5 sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi sifatnya. Tiap-tiap sila yang dibelakangi sila lainnya lebih sempit luasnya, tetapi lebih banyak ini sifatnya, merupakan pengkhususan dari sila-sila yang dimukanya. Di antara 5 sila ada hubungan yang mengikat yang satu kepada yang lain, hingga Pancasila merupakan suatu kesatuan keseluruhan yang bulat. Andai kata urutan-urutan itu dipandang sebagai tidak mutlak, di antara satu sila dengan sila lain tidak ada sangkut pautnya, maka Pancasila itu menjadi terpecah-pecah. Oleh karena itu tidak dapat dipergunakan sebagai suatu asas kerohanian bagi negara. Tiap-tiap sila dapat diartikan dalam bermacam-macam maksud, sehingga sebenarnya sama saja dengan tidak ada Pancasila. Rumusan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Sila pertama,
ketuhanan yang Maha Esa adalah meliputi dan menjiwai sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah diliputi dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila-sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Sila ketiga, persatuan Indonesia adalah diliputi dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang adil dan beradab, meliputi dan menjiwai sila-sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah diliputi dan dijiwai oleh sila-sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Fungsi Pancasila berdasarkan pandangan hidup dan sebagai dasar negara. Bangsa adalah rakyat yang telah mempunyai kesatuan tekad untuk membangun masa depan bersama dan mendirikan sebuah negara yang akan mengurus terwujudnya aspirasi dari kepentingan bersama dalam secara adil. Pancasila dibahas, dirumuskan, dan disepakati oleh para pendiri negara dalam rangka membentuk sebuah negara nasional, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila dirumuskan dan diputuskan dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam sila-sila Pancasila tersebut secara lahiriah merupakan hasil mufakat para anggota kedua badan tersebut. Pancasila sebagai hasil perjanjian luhur seluruh bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan perjanjian luhur dari seluruh bangsa. Pandangan hidup bangsa, falsafah hidup bangsa, atau juga disebut sebagai ideologi nasional adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenaran, ketepatan, dan kemanfaatannya bagi bangsa sehingga menimbulkan tekad untuk mewujudkan dalam bentuk sikap, perilaku, dan perbuatan. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Nilai yang terkandung dalam ideologi terbuka terdiri dari 3 tatanan nilai, yaitu 1. Nilai dasar, yang merupakan prinsip yang abstrak, umum, tidak terkait waktu dan tempat, sehingga bersifat abadi. Nilai dasar ini berbentuk kaidah-kaidah paling hakiki yang menyangkut eksistensi negara, cita-cita dan tujuannya, tatanan dasar dan ciri-ciri khasnya. Nilai instrumental bersifat kontekstual yang disesuaikan dengan tuntutan zaman. Nilai instrumental ini dapat berbentuk kebijakan strategi, organisasi, sistem, rencana, dan program yang merupakan tindak lanjut dari nilai dasar. 3. Nilai praksis, yang merupakan interaksi antara nilai instrumental dengan situasi konkret. Sifatnya dinamis. Nilai praksis merupakan gelanggang pertarungan antara idealisme dengan realitas. Faktor yang mendorong kepemikiran mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, kenyataan bahwa dalam proses pembangunan nasional berencana dinamika masyarakat kita berkembang dengan amat cepat. 2. Kenyataan bangkrutnya ideologi tertutup seperti Marxisme, Leninisme, atau komunis. 3. Pengalaman sejarah politik kita sendiri di masa lampau sewaktu pengaruh komunisme sangat besar. 4. Tekad kita untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu tadi sedikit penjelasan tentang Pancasila dalam kajian sejarah. Pancasila dalam perspektif ideologi. Ada beberapa ilmu yang mempelajari tentang ide atau gagasan tentang manusia. Yang pertama, Anthony de Stud de Tracy. Ilmu tentang pikiran manusia yang mampu menunjukkan jalan yang benar menuju masa depan atau merupakan bagian dari filsafat yang mendasari ilmu pendidikan, etika, politik, dan lain-lain. Berikutnya ada Suryanto Puspowardoyo. Keseluruhan sistem gagasan atau ide yang secara normatif berfungsi sebagai persepsi,
landasan dan orientasi tingkah laku individu dan masyarakat yang terarah ke tujuan tertentu. Selanjutnya dari Marx dan Engels, ideologi adalah sebuah doktrin palsu, tepatnya sebuah penjelasan yang palsu guna melayani kepentingan kelas borjuis. Dalam pengertian sebagai kesadaran palsu ini, ideologi berarti kesadaran yang menyembunyikan hubungan real orang-orang dengan dunia mereka. Dari sudut pandang Gramsci, ideologi sebagai lebih dari sekedar sistem ide. Ia lebih mengedepankan ideologi organik yang bersifat historical organic ideologis, yaitu ideologi yang diperlukan dalam kondisi sosial tertentu. Hakikat ideologi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Ideologi bukan sekedar pengetahuan teoritis belaka, tetapi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan. Ideologi satu pilihan yang jelas menuntut komitmen untuk mewujudkannya. Semakin mendalam kesadaran ideologi seseorang, berarti semakin tinggi pula rasa komitmennya untuk melaksanakan fungsi ideologi. Menurut Carlton Clymer Roddy, mempersatukan rakyat suatu negara atau pengikut suatu gerakan yang berusaha mengubah dasar negara, alat komunikasi simbolis antara pemimpin dan yang dipimpin, sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan dan perilaku publik, memberi arti akan keberadaan manusia, serta menjadi arah dan tujuan bagi kemajuan masyarakat. Sifat ideologi terbuka yaitu suatu sistem pemikiran yang terbuka. Nilai-nilai dalam ideologi tidak dipaksakan dari luar, digali dari masyarakat itu sendiri, mengambil yang bersifat positif dari ideologi yang ada. Contoh Pancasila. Ideologi tertutup yaitu sistem pemikiran yang tertutup, artinya nilai-nilai dan cita-cita yang terkandung dalam ideologi merupakan cita-cita dari pencetus ideologi tersebut. Misalnya ideologi komunis oleh Karl Marx. Pancasila sebagai ideologi nasional. Para pendiri bangsa menginginkan Pancasila sebagai dasar negara yang sekaligus sebagai ideologi nasional. Nilai dan fungsi filsafat Pancasila telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Secara melembaga dan formal, kedudukan dan fungsi Pancasila ditingkatkan dari filsafat hidup menjadi filsafat negara. 3 alasan kenapa Pancasila masih dibutuhkan. Yang pertama, sebagai perekat bangsa dan mampu mengikat menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang kedua, sebagai pedoman bagi rakyat Indonesia dalam menghadapi perkembangan masyarakat di era globalisasi. Dan yang ketiga, sebagai filter atas berbagai pengaruh negatif fenomena modernitas. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak boleh berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap kurun waktu. Pancasila senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Gagasan pertama mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka muncul tahun 1985. Pancasila bersifat fleksibel karena mengandung nilai-nilai. 1. Nilai dasar, intrinsik, nilai yang diinginkan oleh semua manusia, nilai yang tidak berubah, yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Yang berubah adalah nilai operasionalnya. 2. Nilai instrumental yang dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan kebijaksanaan hukum positif lainnya. 3. Nilai praksis bersifat abstrak, implisit, yang terkandung dalam sikap dan perilaku manusia sehari-hari, menghormati kerjasama kerukunan. Dimensi ideologi terbuka. Dr. Alfian berpendapat, 1. Dimensi realitas berasal dari nilai real yang hidup dalam masyarakat. 2. Dimensi ideologisme mengandung idealisme, bukan angan-angan yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik. 3. Dimensi fleksibilitas memiliki keluasan untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya tanpa menghilangkan jati diri. Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan. Nilai atau value atau sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila ia berguna atau benar, indah, baik, dan religius.
Nilai bersifat abstrak dan tidak dapat disentuh oleh panca indera. Menurut kamus ilmiah, nilai adalah ide tentang apa yang baik, benar, bijaksana, dan apa yang berguna. Menurut Lab Pancasila Ikip Malang, nilai sesuatu yang berharga dan berguna yang memperkaya batin, yang menyadarkan manusia tentang harkat dan martabatnya. Macam-macam nilai menurut Harold Roswell. 1. Kekuasaan. 2. Pendidikan. 3. Kekayaan. 4. Keterampilan. 5. Kasih sayang. 6. Kejujuran. Dan yang ketujuh, keadilan. Menurut Carl, nilai keamanan, nilai kebebasan. Deliar Nur membedakan nilai dari aspek tradisional dan modern. Nilai tradisional tidak menjaga waktu, statis, fanatik, tertutup, orientasi pada masa lalu, kesetiaan primordial, suku, famili, agama, dan tidak lugas. Ciri-ciri nilai pada masyarakat modern: menjaga waktu, dinamis, toleran, terbuka, orientasi pada masa depan, status karena presentasi, keterikatan pada lingkungan yang lebih luas, pergaulan internasional, dan masyarakat bersifat lugas. Dua pandangan tentang nilai ini: nilai objektif, nilai yang ada pada objek itu sendiri; nilai subjektif, nilai yang bergantung pada penangkapan dan perasaan orang lain. Perbedaan nilai berdasarkan cirinya: nilai yang mendarah daging, nilai yang telah menjadi kepribadian, bila dilanggar timbul rasa malu dan bersalah. Contohnya, orang yang taat beragama merasa bersalah jika melanggar salah satu norma. Orang tua menyesatkan anaknya. Nilai dominan, nilai yang dianggap lebih penting dari nilai lainnya. Pengertian paradigma pembangunan. Dari bahasa Inggris, model, pola, contoh. Dari bahasa Indonesia, gugusan sistem pemikiran. Thomas S. Kuhn pernah berasumsi, asumsi teoritis yang umum yang merupakan sumber hukum, metode, serta cara penerapan dalam ilmu pengetahuan, cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan masalah. Paradigma pembangunan adalah suatu model pola pikir supaya untuk melaksanakan perubahan yang direncanakan guna mewujudkan cita-cita kehidupan masyarakat menuju hari esok yang lebih baik. Pancasila adalah sebuah paradigma karena dijadikan sebagai landasan acuan metode, nilai, dan tujuan yang ingin dicapai di setiap program pembangunan negara kesatuan RI. Pancasila dalam paradigma pembangunan menjadi suatu kebutuhan sebagai pendorong semangat kepribadian bangsa Indonesia yang religius, ramah, kekeluargaan, musyawarah, dan solidaritas yang tinggi akan mewarnai pembangunan nasional baik perencanaan, pemorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila telah mengalami banyak tantangan seperti pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan G30 SPKI. Sikap positif yang harus dimiliki dan ditunjukkan oleh bangsa Indonesia adalah: 1. Sikap dan perilaku yang menjunjung nilai-nilai ketuhanan, melaksanakan kewajiban beragama sesuai dengan agama keyakinan masing-masing, kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing, tidak mengganggu dan memaksakan suatu agama dan kepercayaan pada orang lain. 2. Sikap dan perilaku menjunjung nilai kemanusiaan, memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya, mengakui persamaan derajat sebagai makhluk Tuhan, adanya sikap tegang rasa pada orang lain, sikap suka membantu orang lain yang membutuhkan. Sikap dan perilaku menjunjung nilai persatuan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa persatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, meningkatkan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Sikap dan perilaku menjunjung nilai permusyawaratan dan perwakilan, mengutamakan musyawarah mufakat, tidak memaksakan kehendak atau mengintimidasi dan berbuat anarkis, mengakui setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, mempercayakan wakil-wakil rakyat terpilih untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. 5. Sikap dan perilaku menjunjung nilai keadilan sosial, menunjukkan sikap gotong royong dan kekeluargaan,
tidak merugikan orang lain atau lingkungan, suka bekerja keras dan dapat memecahkan masalah, terampil dalam berbagai kegiatan untuk memajukan bangsa. Pancasila sebagai filsafat. Pancasila sebagai filsafat yang hidup dalam jiwa bangsa. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukanlah sekedar kumpulan nilai-nilai belaka. Ia merupakan sebuah sistem filsafat yang mendalam, hasil perenungan para pendiri bangsa. Filsafat secara sederhana adalah cinta akan kebijaksanaan. Pancasila dalam konteks ini adalah manifestasi dari cinta akan kebijaksanaan untuk membangun sebuah bangsa yang adil dan beradab. Pancasila sebagai produk filsafat. Sebagai sebuah produk filsafat, Pancasila merupakan hasil perenungan mendalam para cendekiawan bangsa. Ia lahir dari proses dialektika yang panjang, melibatkan sebagai pemikiran dan aliran filsafat. Pancasila bukan sekedar diadopsi dari filsafat asing, melainkan dibentuk berdasarkan kondisi dan karakteristik masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila tidak hanya sekedar teori, tetapi juga menjadikan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Ia menjadi pedoman dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi acuan dalam setiap tindakan dan keputusan. Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebagai sebuah sistem filsafat, Pancasila memiliki karakteristik yang khas. Ia merupakan kesatuan yang utuh, di mana setiap sila saling berkaitan dengan melengkapi. Pancasila juga bersifat dinamis, mampu menyesuaikan diri dan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Dimensi filsafat Pancasila. Ontologi. Pancasila membahas tentang hakikat keberadaan manusia dan bangsa Indonesia. Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan menjadi dasar dari sila-sila lainnya. Epistemologi. Pancasila membahas tentang sumber pengetahuan dan kebenaran. Pengetahuan tentang Pancasila diperoleh melalui proses berpikir kritis dan rasional, serta pengalaman sejarah bangsa. Aksiologi. Pancasila membahas tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar bagi tindakan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila bersifat terbuka, artinya ia mampu mengakomodasi berbagai perbedaan dan dinamika masyarakat. Fleksibilitas ini memungkinkan Pancasila untuk terus relevan sepanjang masa. Kesimpulannya, Pancasila sebagai filsafat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Ia menjadi dasar negara, pandangan hidup, dan pedoman dalam bertindak. Dengan memahami filsafat Pancasila, kita dapat lebih menghargai nilai-nilai luhur bangsa dan berperan aktif dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.